Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Akbar Maulana dengan nomor NIM 048752649 dari UPJ Jakarta. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah basis data dengan tutor dari Bapak Kiki Yastomi Eskom Mkom. Pada tugas kali ini saya akan membuat IRD. IRD adalah Entity Relationship Diagram. Mengacu pada modul 3 yang telah saya pelajari, IRD terdapat 5 tahapan pembuatan IRD menggunakan aplikasi YED Graph Editor. Adapun tahapannya yang pertama, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entity yang terlibat dalam sistem database. 2. Menentukan atribut field dari masing-masing key-nya. Yang ketiga, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity yang ada beserta foreign key-nya. Yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dan yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Berikut adalah petunjuk untuk pembuatan IRD yang mengacu pada modul 3. Untuk yang B, dari pelaksanaan contoh kasusnya, pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan dari setiap mahasiswa dapat mengambil minimal 1 mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 dosen, dan setiap dosen dapat mengambil atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Dari sini kita akan langsung menuju ke step pertama, yaitu mengidentifikasi dan menentukan seluruh entity yang terkait. Dari contoh kasus di atas, kita akan mengidentifikasi, yaitu ada 3 entitas, yaitu yang pertama mahasiswa, yang kedua dosen, dan yang ketiga ada mata kuliah. Berikut penerapan atau pembuatan dalam IRD-nya. Nomor 2, menentukan atribut atau field dari masing-masing key-nya. Di sini kita sudah mendapatkan entitas, lalu kita akan menentukan atribut-atributnya. Untuk mahasiswa, atribut pertamanya yaitu NIM. NIM ini sebagai primary key atau kode unik yang tidak ada pada entitas lain. Atribut kedua adalah nama mahasiswa, atribut ketiga adalah program studi, atribut keempat yaitu semester. Dari entity dosen ada NIDN sebagai primary key-nya, yang kedua ada nama dosen, yang ketiga ada jabatan, yang keempat ada email. Untuk entity ketiga yaitu mata kuliah memiliki primary key yaitu kode MK, yang kedua adalah nama MK, yang ketiga SKS, yang keempat NIDN. NIDN ini adalah foreign key dari dosen atau persamaan dari entity dosen. Berikut adalah gambaran dari YED
editor graph. Dosen memiliki premier key, NIDN. Yang kedua atribut nama, yang ketiga atribut jabatan dan atribut email. Entitas kedua yaitu mahasiswa memiliki premier key, NIM, dan atribut nama, atribut program studi, dan atribut semester. Entitas ketiga yaitu mata kuliah memiliki premier key, no MK. Yang kedua nama MK, yang ketiga SKS, yang keempat adalah NIDN sebagai forgen key dari dosen. Pada tahap ketiga, kita akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan yang ada, beserta forgen key-nya. Tadi kita sudah dapatkan forgen key yaitu NIDN dari mata kuliah dan dosen. Dalam menentukan relasi, salah satunya dengan cara membuat matriks relasi antar entitas sebagai berikut. Sini ada entity dosen, mata kuliah, dan mahasiswa. Yang pertama ada mahasiswa mengambil mata kuliah, dosen mengajar mata kuliah, mahasiswa mengambil mata kuliah, mata kuliah diambil oleh mahasiswa. Dari sini kita dapat simpulkan relasi-relasi di antara himpunan-himpunan yang ada. Ini kita tetapkan sebagai himpunannya yaitu mengajar dan mengambil. Berikut adalah penggambaran di YD. Dalam tahap 4 kita akan menentukan derajat relasi dari setiap himpunan. Menambahkan relasi sesuai dengan hasil identifikasi relasi. Dalam hal ini kita mengacu pada tabel matriks relasi yaitu pada nomor 3. Sesuai dengan tahap 4 yaitu penambahan derajat kardinalitas 1:1 atau 1:1, 1 ke banyak atau 1:n atau n/1, atau banyak ke banyak atau many to many, n/n. Untuk mendeteksi derajat kardinalitas, perhatikan ringkasan dari contoh kasus tersebut. Yang pertama, di sini saya ada 3 pemikiran, yaitu seorang dosen dapat mengajarkan banyak mahasiswa atau 1 ke banyak atau 1:n. Kedua, dalam mata kuliah dapat diajarkan kepada banyak mahasiswa atau many to many. Yang ketiga, ada 1 dosen hanya dapat mengajar 1 mata kuliah atau 1:1. Berikut adalah penggambaran dari YED, editor graph. Di sini saya menggunakan garis tidak bernilai untuk atribut ke entitas. Terus kita menggunakan garis banyak ke 1 atau 1 dosen dapat mengajar untuk mata kuliah. Sini kita menggunakan garis relationship. Yang
kedua yaitu saya menggunakan garis banyak ke banyak atau many to many. Banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Seperti itu. Untuk tahap kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut non-deskriptif atau non-key. Untuk tahapan terakhir adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut non-key. Dapat kita simpulkan jika banyak ke banyak yaitu antar mahasiswa dan mata kuliah, yaitu pada penggambaran ini mahasiswa mengambil banyak mata kuliah atau many to many. Maka relasi tersebut akan berubah menjadi entity dan atribut. Atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Jadi untuk entitas yang many to many atau mahasiswa mengambil banyak mata kuliah itu akan menjadi dipecah lagi dengan membuat entity baru dan primary key dari tiap-tiap atribut dari entity yang terhubung akan menjadi atribut dari entity yang baru. Berikut adalah penggambaran pada YD yang telah disempurnakan. Satu dosen mengajar satu mata kuliah. Mata kuliah diambil KRS. KRS ini adalah kartu rencana mahasiswa. Di sini entitas baru telah ditambahkan dengan primary key dari tiap-tiap entity yang terhubung akan menjadi atribut baru. Ini NOMK dari mata kuliah, NIDN dari dosen, NIM dari mahasiswa, semester dari mahasiswa. Di sini akan saya tunjukkan penggambarannya. Jadi mahasiswa mengambil KRS. KRS ini perpecahan dari mengambil, yaitu jadi diambil sebagai penghubungnya. Di sini kita akan menambahkan entity baru yaitu KRS, kartu rencana mahasiswa, untuk melengkapi himpunan entity dan himpunan relasi. Primary key dari setiap entity dan himpunan relasi yang disempurnakan akan menjadi atribut di entity KRS. Jadi seperti itu. Demikian tugas yang telah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.